Bagi aku, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Kita jadi punya cerita dan karya, dan aku akan mencatatnya untukmu. Subscribe dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu kembali kita di catatan Nurma hari ini. Semoga kalian semua sehat dan bahagia ya. Oke, kemarin di catatan Nurma aku sudah berbicara dengan seorang konsultan luar negeri dan mencoba memberikan definisi tentang bagaimana peran orang tua dalam proses pembelajaran di rumah. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan dari konsultan di Indonesia tentang bagaimana mendefine sebuah kegiatan pembelajaran yang aktif dan juga menyenangkan. Siapa dia? Ini dia orangnya. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama catatan Nurma. Dan hari ini seperti yang sudah aku janjikan, kita akan ngobrol bareng dengan seorang konsultan pendidikan. Siapakah dia? Langsung kita sapa aja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss Nurma. Halo Bu Farah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Miss Nurma gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Seperti yang kayaknya semakin ceria deh. Iya, memang harus ceria. Soalnya belajar dari Bu Farah nih. Oke, nah teman-teman, aku perlu infoin ke kalian, Bu Farah ini nama lengkapnya Ibu Wahyu Faradina, dan saat ini beliau sebagai seorang konsultan pendidikan dari Tangga Edu. Nah, Bu Farah mungkin bisa cerita sedikit sekarang kegiatannya apa aja nih Bu Farah? Jadi Tangga Edu itu baru belum lama didirikan dengan beberapa orang. Jadi misinya ada beberapa misi. Di antaranya itu memang memberikan training untuk guru maupun orang tua. Terus kemudian ada websitenya tanggaedu.com. Jadi di website itu kita bagikan baik buku maupun media belajar yang bisa digunakan guru ataupun orang tua, bisa dimanfaatkan, dan juga pendampingan sekolah gitu. Jadi setelah pelatihan itu ada pendampingan untuk sekolah-sekolahnya. Kurang lebih seperti itu, Miss Nurma. Oke, terima kasih ya Bu Farah sudah memberikan waktu untuk Miss Nurma hari ini, dan kita mau ngobrol-ngobrol bareng nih sama Bu Farah. Iya, dengan senang hati banget Miss Nurma. Terima kasih udah diundang ke channelnya Miss Nurma ya. Oke, Bu Farah, Nurma itu lagi tertarik banget dengan yang namanya design thinking nih ceritanya ya. Dan di dalam design thinking itu ternyata ada cara di mana kita bisa mengelola pikiran kita dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu nih Bu Farah yang terjadi. Nah, apalagi sekarang nih sebagai seorang konsultan pendidikan, pasti COVID-19 ini yang menyebabkan anak-anak banyak bersekolah di rumah ya. Ini memberikan begitu banyak masalah yang datang, baik itu dari sisi sekolahnya sendiri, guru yang ada di dalamnya, atau dari sisi siswanya, dari sisi orang tuanya juga. Nah, sebagai seorang konsultan pendidikan ini Bu Farah, kira-kira masalah yang datang silih berganti itu seperti apa sih yang memang diterima oleh Tangga Edu? Apa sih yang dikeluhkan oleh para orang tua kita ataupun para siswa dan siswi yang harus menjalani SFH atau school from home nih Bu Farah? Gimana? Sebenarnya tantangannya emang lumayan berat ya untuk orang tua maupun guru maupun anak-anak. Terutama anak-anak sih sebenarnya. Karena anak-anak itu kan dunianya memang dia harus ada temannya, kemudian dia dunianya juga bergerak. Nah, itu relatif lebih terminimalisir semenjak pandemi ini. Nah, akibat dia terminimalisir, dampaknya itu adalah emosi kan. Kalau kita sesuatu yang biasa kita lakukan, kebutuhan kita tidak terpenuhi, itu agak sulit untuk mengolah emosinya. Nah, apalagi anak-anak gitu. Jadi itu jadi tantangan tersendiri. Akhirnya kan moodnya untuk maupun berkegiatan, moodnya untuk belajar, moodnya untuk school from home itu jadi agak terganggu gitu. Jadi tantangannya tuh besar sekali dari sisi itu. Itu dari sisi anak-anaknya ya. Sekarang sisi guru dan orang tua. Nah, sebenarnya kondisi seperti ini bahwa kita bisa sekolah di mana saja, terus kemudian dengan media apa saja, itu akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi sebenarnya. Kalau kondisinya normal ya, kondisi normal. Dan itu sudah terlihat karena dengan tumbuhnya program homeschooling, kemudian juga ide-ide unschooling itu sudah mulai bermunculan gitu. Nah, tapi permasalahannya ketika pandemi ini situasinya itu semuanya belum siap
Jadi Iya, digegas gitu, oke digegas. Jadi oke. permasalahannya belum siap, tapi someday itu akan terjadi seperti ini sebenarnya. Mhm Karena mhm. inilah jadinya yang dalam waktu singkat harus mempersiapkan diri. Nah, lagi-lagi ada masalah tantangan di sana gitu. Karena Benar banget. biasanya kita mungkin perlu persiapan misalnya 2 tahun, 3 tahun, ternyata ini dalam waktu sebulan harus ready semuanya. Nah, itu tantangannya di situ. Iya. Jadi semuanya berubah gitu. Nah, Mhm. berubah dalam waktu cepat inilah sebenarnya yang perlu disiasati dan perlu ada solusinya Iya, gitu. benar Gitu banget. Surma. Kalau kita bicara tentang emosi, Bu Farah, tadi kan itu menjadi kendala ya, yang memang harus dihadapi oleh siswa terutamanya. Tapi kan nggak semua Betul, siswa yang memang mampu mengelola emosinya, Bu Farah. Apalagi betul. kalau misalnya itu adalah anak yang masih usia dini, yang masih banget perlu dibentuk Hmm, emosinya oleh orang tua gitu ya. Tambah lagi orang tua mungkin belum terlalu bisa juga dalam mengontrol emosinya, sehingga menjadi ini sebagai sebuah permasalahan yang complicated ya. Dan ya. kemarin di dalam design thinking itu Nurma belajar ada tahap yang namanya empathize ya, tahap di Hmm, mana bagaimana orang ataupun lawan bicara, ya katakanlah mungkin orang tua melihat kondisi anaknya, dia mampu berempati gitu. Atau anaknya hmm, sendiri mungkin bisa mampu berempati dengan dirinya sendiri atau dengan diri orang lain gitu, gimana hmm, caranya masalah yang dia hadapi dalam hal emosi, katakanlah seperti itu, yang memang berpengaruh betul. menurunkan semangat belajarnya itu bisa diatasi. Nah, gimana nih kalau konsultan pendidikan berpikir tentang ini nih? Silahkan, Bu Farah. Nah, ini itu betul banget. Itu catatan yang apa namanya perlu di-highlight ya. Ya, Jadi pada saat tahapan pertama dari design thinking itu kan sebenarnya empati itu untuk akhirnya pada akhirnya itu menemukan solusi yang tepat gitu ya kan ya. benar Nah, banget. everybody happy gitu lah ya Iya, gitu. iya. Dan solusi itu bisa jadi bukan solusi yang biasa gitu. Mhm, mhm, Solusinya mhm. itu di luar kebiasaan. Iya. Nah, tetapi ini mungkin para orang tua ya, karena akhirnya dia tidak berempati pada anaknya, Mhm. artinya kenapa sih emosinya berubah? Karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, Benar, begitu benar kan? banget. Iya. Nah, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi itu, Iya. atau menggantinya dengan hal lain. Iya, Nah, itu dia. Mhm. tetapi karena ini tidak terlalu, apa namanya, tidak terlalu bisa, dibaca ataupun paham sebenarnya, "Oh ini butuh kebutuhan nih, tapi ya saya nggak tahu caranya gimana," gitu kan ya. Mhm, Ya mhm. udahlah biasa aja gitu. Nah padahal bisa jadi misalnya tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah itu malah membebani, Iya, benar. bukan Mhm. mengganti kebutuhannya dia gitu. Oke, menambah Kira masalah lagi berarti. Iya, tantangan lagi gitu kan, tantangan lagi. tantangan lagi. Heeh. Nah, tetapi kan misalnya sebagai orang tua ya, dan saya paham sekali, kita juga empati ke orang tuanya. Bayangkan dia harus kerja di rumah, terus anaknya butuh dia juga, itu jadi dua hal yang bertambah gitu ya secara tantangannya. Mhm, mhm. Akibatnya ya udah kan orang tuanya juga ya udah gimana lagi gitu ya, udah dikasih aja. Nah akhirnya itu yang membuat penumpuk-numpuk. Jadi Iya, iya. tidak ada solusi yang pas, tapi cuma diberikan apa yang bisa saya berikan gitu. Padahal itu Oke. bukan hal Mhm. yang terbaik gitu. Oke. Nah, orang tua yang berada dalam situasi seperti ini, Bu Farah, katakanlah kita coba kerucutkan untuk anak usia dini nih, ya kan? Misalnya usia TK atau kelas rendah sampai dengan SD, Hmm, katakanlah seperti itu. Nah, ya. mungkin Bu Farah bisa memberikan sebuah semangat dalam mendesain sebuah rasa empati atau mengelola emosi tadi, sehingga kita bisa dapat nih observing atau apa namanya, pengamatan dari anak tersebut, apalagi bagi orang Hmm, tua yang baru belajar gitu, Bu Farah. Nah, hmm, kira-kira seperti apa? Atau guru yang juga sebenarnya juga jadi punya tantangan baru belajar dengan kondisi pandemi ini gitu, Bu Farah. ya. Mhm, Nah, kalau buat orang tua, kan mhm, akhirnya solusinya yang terpikirkan ya, mhm, mhm. terpikirkan lagi-lagi mungkin bukan empati ke anaknya, Ya, tapi lebih berpikir ini ada sekolah, kemudian mhm, sekolah ini libur atau dirumahkan. ya, Berarti memindahkan sekolah ke rumah. Jadi mhm, versi sekolah itu dipindahkan ke rumah. ya, Padahal itu nggak bisa seperti itu gitu, karena mhm, situasinya, desainnya yang di sekolah itu akan berbeda kalau dilakukan di rumah. mhm. Nah, jadinya itu yang kurang pas. Nah, bagi orang tua juga melihatnya dari kacamata orang tua gitu. Misalnya begini, tadi kan
anaknya masih sekolah gitu. Sekolah itu apa sih di kelasnya? Di kelasnya itu dia misalnya menggunting, menggambar, beraktivitas. Nah, itu mungkin bagi orang tua itu berat dia lakukan, apalagi dia misalnya bekerja gitu kan. Nah, tapi kalau lihat dari kacamata anaknya yang dia butuhkan adalah bergerak, melakukan aktivitas sesuatu yang berbeda, melakukan aktivitas menantang. Nah, itu bisa dilakukan sebenarnya kegiatan-kegiatan rumah yang bagi orang tuanya adalah rutinitas yang menyebalkan, mungkin ya. Kayak nyuci baju gitu. Tapi itu bisa jadi aktivitas yang menyenangkan buat anaknya. Nah, kompetensinya juga sama ketika di sekolah. Misalnya kompetensi di sekolah itu dia harus bermain pasir lah, anggaplah gitu. Untuk motoriknya gitu. Nah, dengan mencuci itu dia bisa juga motoriknya. Nah, itu mencari perubahan-perubahan itu yang mungkin perlu disiasati gitu. Perlu juga nggak sih Bu Farah, orang tua itu tahu style belajar anaknya sehingga mungkin ada anak-anak yang tidak terbiasa dengan melakukan hal yang fisik gitu ya. Ada anak-anak yang sukanya membaca terus ngurung diri di kamar gitu ya. Kalau misalnya untuk kelas tinggi mungkin mereka sibuk dengan gadgetnya dan lain sebagainya macam. Nah, ini apakah memang ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang tua di dalam membuat agreement ke anaknya sehingga dia tidak menjadi peraturan yang membuat anak juga menjadi terikat dan malah menambah emosi negatifnya juga. Wah, semuanya mau diatur gitu. Udah ini dia berkorban perasaan gitu ya selama SMH gitu. Nah, di rumah juga orang tuanya mengaturnya dengan cara yang salah karena nggak tahu learning style-nya gitu. Iya. Gimana Bu? Iya, betul sekali ya. Jadi memang harus tahu kan tadi dengan empati itu sebenarnya kita tahu kebutuhannya dia. Nah, kebutuhan tiap anak itu berbeda kan. Misalnya antara satu anak dengan anak yang lain berbeda. Nah, yang kuncinya itu kan misalnya dia mager gitu ya, malas gerak gitu, atau lebih memilih handphone gitu ya, Nah, itu terjadi karena tidak ada juga pilihan lain yang lebih menarik. Nah, pilihan lain yang lebih menarik ini memang jadi tugas dan tanggung jawabnya orang tua gitu ya. Lagi-lagi orang tuanya karena di rumah gitu. Dan gurunya sangat mungkin memberikan pilihan-pilihan ya untuk dikerjakan di rumah. Tapi kan balik lagi yang mengeksekusi si orang tuanya kan gitu. Jadi pilihan yang lebih baik itulah yang menjadi tanggung jawab gimana orang tua menyelenggarakan kegiatan itu gitu. Dengan berdiskusi gitu ya Bu Farah mungkin ya dengan anaknya ya, kalau yang memang sudah dewasa. Nah Bu Farah itu menarik ya, sebenarnya berhubungan banget dengan apa yang Nurma baca. Kalau Bu Farah kan memang sebagai seorang konsultan pendidikan ini sudah menjadi hal dan juga tanggung jawab dalam meramu ataupun menyusun ketika ada sebuah permasalahan, ada kebutuhan yang berbeda dan situasi yang saat ini yang menyebabkan kebutuhan itu menjadi berbeda. Nah, bagaimana nih Tangga Edu menyikapi ini sehingga bisa meramu sebuah kegiatan atau sebuah desain pembelajaran, mendefine. Jadi kalau di design thinking itu tahap yang kedua setelah empathize itu adalah define gitu, define pace. Benar-benar kayak mendefinisikan problem yang ditemukan, terus hasil pengamatan itu menjadi sebuah summary ataupun sebuah ringkasan yang bisa menjadi patokan gitu Bu Farah di dalam mengembangkan metode apa ya yang bisa dilakukan gitu untuk menyikapi permasalahan yang ada gitu. Gimana nih Bu Farah? Jadi saat ini Tangga Edu itu fokusnya pada keterampilan dasar ya, keterampilan dasar anak pada setiap levelnya gitu. Jadi di TK, SD dan SMP, yang artinya dengan keterampilan dasar itu nanti apapun yang dipelajari itu akan menjadi lebih mudah buat dia. Wah, seru banget ya diskusi kita bersama konsultan pendidikan Tangga Edu. Nah, pasti penasaran ya keterampilan-keterampilan dasar apa dan aktivitas apa yang bisa didefine atau didefinisikan oleh Tangga Edu di diskusi yang berikutnya. Untuk itu, terus saksikan dan terus ikuti channel YouTube Catatan Nurma untuk diskusi yang selanjutnya. Thank you for watching this video and don't forget to subscribe, like, and leave your comment. Thank you. See you next time.